hormati teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang alam dan kearifan ekologis Melayu. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Rahmadani Hasibuan, yang akan menjelaskan materi yang pertama. Kemudian Raisani Fadila yang akan menjelaskan materi yang kedua. Yang ketiga, Rija Miati yang akan menjelaskan materi ketiga. Dan yang terakhir, Zikri yang akan menjelaskan materi keempat. Baik, langsung saja mari kita simak materinya. A. Budaya dan tradisi masyarakat Melayu dengan alam. Alam bukan saja dijadikan alat untuk mencari nafkah, namun juga berkaitan dengan kepercayaan serta kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam ungkapan mengatakan, kalau tidak ada laut, hampalah perut. Kalau tidak ada hutan, hilanglah adat. Menyadari bahwa eratnya kaitan antara kehidupan manusia dengan alam, masyarakat Melayu selalu berupaya untuk memelihara dan menjaga kelestarian serta keseimbangan alam melalui tradisi, kearifan lokal, serta pantang larang. Nah, melalui tradisi, pantang larang, dan kearifan orang Melayu dalam menjaga lingkungan hidup secara turun-temurun ternyata sudah mereka terapkan. Nah, diantaranya ada yang pertama, tradisi menanam rumbia di tepi ladang. Nah, tanaman rumbia ini telah membuat ladang mendapatkan cadangan simpanan air ketika tiba musim kemarau, karena tanaman ini dapat menyimpan cadangan air. Nah, menanam rumbia sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Melayu, karena tanaman ini dapat menyimpan air ketika tiba musim kemarau. Selain itu, pohonnya juga mengandung tepung sagu yang dapat diolah untuk berbagai macam keperluan. Kemudian daunnya juga bisa digunakan untuk membuat atap rumah. Pelepahnya juga bisa digunakan untuk membuat dinding rumah atau pagar rumah. Kemudian yang kedua ada tradisi memanjat buah durian. Jika buah durian sudah masak, masyarakat Melayu mempunyai tradisi mengambil buah durian dengan cara dibiarkan jatuh buah yang sudah masak. Nah, makna dari larangan tersebut adalah untuk menghindari pemetikan terhadap buah yang masih muda. Bisa teman-teman lihat di sini, poin ketiga terdapat tradisi menjaga pohon sialang tempat bersarangnya lebah. Dukun ini diberikan tugas untuk mengambil lebah dengan aman dengan cara mendekatkan asap tunam tersebut kepada lebah. Ketika lebah terkena asap, maka lebah akan menghindar. Demikian madunya dapat mudah diambil. Dan terdapat di sini ritual pengambilan madu sialang. Yang A, memindahkan penunggu sialang, yaitu memindahkan hantu penunggu sialang tersebut. Yang B, memasang lantak. Orang Melayu biasanya memanjat pohon sialang menggunakan lantak. Lantak ini dapat tersebut disusun rapi di dalam tekulu. Yang C, mengusir lebah. Biasanya orang Melayu menggunakan suluh untuk mengusir lebah dari sarang. Poin yang keempat, tradisi larangan membunuh hewan musang. Musang ini tidak pernah diberantas sampai punah oleh orang Melayu. Walaupun musang ini dapat mengancam ternak, tetapi peranan musang terhadap kelestarian lingkungan sangatlah besar, teman-teman. Di sini ada poin kelima, tradisi upacara menjumput padi. Padi semasa belum dituai disebut sebagai buah rumput. Hal ini mengandung saran, maka kehati-hatian sehingga petani tidak terlanjur merasa bahagia sebelum hasil ladangnya selamat sampai ke rumah. Poin yang keenam, tradisi menanam pohon kelapa. Mungkin hampir seluruh bagian dari pohon kelapa itu dapat digunakan karena orang Melayu tersebut menyebut pohon kelapa sebagai pohon kehidupan, teman-teman. Yang keenam yaitu tradisi gurindam yang berisikan tentang pelestarian lingkungan. Gurindam adalah satu bentuk puisi yang terdiri dari dua kalimat dengan irama akhiran yang sama. Gurindam ini berisi tentang nasihat dan petua. Orang Melayu memberikan kearifan kepada anak kemanakannya agar mereka dapat menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu hubungan manusia
manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ini saling berkaitan dan sifat fungsional. Adapun hutan tersebut yang pertama yaitu rimba larangan. Rimba larangan adalah hutan yang tidak boleh dirusak dan wajib untuk dipelihara. Yang kedua yaitu tanah perladangan. Tanah perladangan adalah tanah yang dikhususkan sebagai tempat untuk berladang atau tempat bercocok tanaman. Yang ketiga yaitu rimba kepungan sialang. Rimba kepungan sialang adalah hutan yang dilindungi dan terpelihara kelestariannya. Yang keempat yaitu tanah perkarangan. Tanah perkarangan tidak pernah lepas dari area bangunan rumah seperti perumahan-perumahan yang ada pada saat ini. Peran sosial, ekonomi, dan ekologi tanah bagi orang Melayu. Peran sosial, ekonomi, dan ekologi hutan bagi orang Melayu. Peran sosial, ekonomi, dan ekologi tanah kebun dan ladang bagi orang Melayu. Peran sosial, ekonomi, dan ekologi rotan bagi orang Melayu. Peran sosial, ekonomi, dan ekologi pohon damar bagi orang Melayu. Hutan dan ekologis. Jenis-jenis penanaman hutan bagi orang Melayu. Yang pertama, rimba. Rimba adalah hutan yang dimana terdapat pohon-pohon besar di sana. Yang kedua, belukap, hutan yang memiliki pohon-pohon yang rendah-rendah. Tiga, hutan adat. Kesimpulan, alam berkembang jadi guru dan ingat ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, mempresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dan lingkungannya. Kearifan lokal Melayu merupakan kekuatan kultural sumber penting identitas kemanusiaan. Tanpa kearifan lokal, Melayu akan kehilangan identitasnya.